Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman media, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini sudah di pertemuan ke-14 dan tema yang akan kita bawakan, yang akan kita bahas hari ini adalah strategi pemasaran media sosial, influencer dan buzzer. Baiklah, kita mulai dengan slide pertama. Nah, apa sih yang membedakan strategi pemasaran di media konvensional dengan media massa? Ya, kita kan udah belajar nih kalau media massa, ciri-cirinya apa aja. Kalau misalnya ada media cetak, media elektronik, ya. Terus yang konvensional tuh yang mana gitu ya. Jadi yang konvensional itu adalah media cetak elektronik yang ada ya TV, radio itu kita anggap sebagai media konvensional. Sementara kalau yang media baru adalah media yang melalui internet. Nah, kita sebelumnya bahas dulu tentang tabel strategi pemasaran. Ada jenis-jenis pemasaran namanya penjualan langsung. Nah, cara menghitungnya itu dilihat dari oplahnya atau viewers. Kalau media sosial ada viewersnya. Ada iklan, jenis-jenis iklannya ada iklan display, advertorial ya. Kalau di media sosial juga sama istilahnya. Atau ada event, kegiatan pameran, seminar gitu, demonstrasi. Misalnya demo masak apa gitu ya, demo membuat kain lukis dan segala macam. Di media sosial ada namanya jumpa fans, endorse, di sponsorship juga gitu, jenis pemasaran sponsorship. Kita juga kenal istilahnya namanya blocking time, wardrobe, property gitu. Kalau kamu nonton TV ada wardrobe-nya, itu kita sebut atau kita kenal dengan istilahnya sponsorship. Jadi sponsornya siapa. Kalau di media sosial juga mirip-mirip, ada blocking time, profile, wardrobe, dan property juga. Oke. Nah, ini gambar yang kamu semua kayaknya udah pada tahu, salah satu apa tuh? Salah satu selebgram maupun bintang yang paling terkenal ya, Nagita Slavina, juga Rans Entertainment, salah satu YouTuber yang apa tuh? Yang banyak ya, yang banyak penontonnya dan juga menghasilkan penghasilan yang terbesar di Indonesia. Nah, kita sekarang udah akan membahas tentang influencer. Apa sih influencer itu? Siapa sih dia? Influencer adalah orang yang dinilai mampu memberikan dampak bagi para pengikutnya melalui unggahan foto dan electronic word of mouth. Kalau word of mouth itu pada pemasaran yang konvensional, tapi e-word gitu, electronic word of mouth itu pada media sosial. Yang mereka sampaikan melalui media sosial mereka. Para influencer ini dipercaya bisa membantu pemasaran sehingga banyak di-endorse atau digunakan oleh produk-produk atau perusahaan. Jenisnya macam-macam, misalnya dia fotonya dia gitu, melalui captionnya juga gitu. Jadi model pemasaran di media sosial itu membuka banyak jalan gitu, banyak cara. Influencer dianggap penting karena memiliki ikatan langsung dengan audiens. Dia bisa berinteraksi langsung dengan audiens, membalas pesan-pesan dari fansnya gitu ya, jadi secara langsung. Dengan demikian dianggap dia memiliki pengaruh yang besar dalam hal mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, jadi karena interaksinya langsung ada kepercayaan di situ. Ini ada laporan dari Stelzer, mayoritas atau 93% perusahaan penggunaan media sosial menggunakan medsos sebagai alat pemasaran. Jadi hampir semua perusahaan zaman sekarang dia punya medsos perusahaan. Kemudian 73% dari pemasar ini berencana meningkatkan penggunaan media sosial, misalnya melalui YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Jadi udah sangat biasa kita melihat perusahaan yang punya official YouTube channel ya, atau official Instagram. 77% akan mengambil tindakan setelah mendapatkan dukungan rekomendasi. Jadi dari hasil penelitian tersebut, orang ya sekitar 77% akan melakukan tindakan setelah melihat rekomendasi. Tindakannya macam-macam, apakah menerima atau tidak gitu. Tapi intinya setelah 77% itu orang bereaksi, merespon. Influencer bisa dari kalangan mana aja, nggak cuma artis, orang biasa juga bisa. Tapi itu dia, salah satu kategorinya adalah dia punya follower ya. Nah, ini mungkin adalah beberapa orang yang kamu kenal yang punya follower yang cukup banyak ya. Yang tadinya awalnya kita nggak tahu tuh siapa gitu ya tuh orang, tapi kok jadi terkenal gitu. Nah, itulah salah satu kemampuan media sosial membuka celah-celah
sehingga orang biasa bisa menjadi influencer, bisa menjadi orang yang berpengaruh. Influencer juga dikatakan sebagai aktivis yang terhubung baik secara dampak, aktif dengan pikiran, juga bisa disebut dengan trend center karena tadi ya dia punya follower atau pengikut. Misalnya dia punya influencer yang punya keahlian di minat-minat topik tertentu, ada makanan, ada kosmetik, ada game dan segala macam. Ada juga selebriti yang dia akhirnya menjadi influencer. Nah ini selebritis yang jadi influencer ini punya nilai lebih karena dia udah dikenal sebelumnya oleh masyarakat. Nah, kategori-kategori influencer itu dibagi-bagi. Ada yang namanya mikro blogger gitu ya, ada yang mikro, makro ya. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, ini dia nih contohnya, ada nano influencer, mikro influencer gitu. Ini ada ada kategori-kategorinya, misalnya di bawah 1000 orang namanya nano. Kamu kira-kira punya follower berapa? Gitu. Jadi orang berusaha buat dapetin follower gitu, misalnya salah satu tujuannya bisa jadi adalah sebagai influencer. Tinggal dibaca sendiri aja ya. Ya, kekurangan makro influencer. Nah, tapi juga ada masalahnya, kayak makro influencer tuh yang followernya tuh banyak sekali, di atas 1 juta. Kalau udah kebanyakan follower, dia interaksinya udah nggak bisa langsung ya, karena dia nggak mungkin balesin satu-satu gitu. Pasti dia pakai orang lain atau orang ketiga untuk membantu dia berinteraksi dengan fansnya atau dengan followernya. Ada lagi tuh mega influencer ya. Oke. Nah ini kamu juga pasti kenal ya, Fadil Jaidi, salah satu influencer juga gitu. Nggak perlu, misalnya nggak perlu good looking atau nggak perlu punya keahlian khusus ya kan, akhirnya dia bisa punya follower yang banyak. Nah ini ada materi selanjutnya yaitu buzzer ya. Ini hampir mirip dengan influencer, tapi buzzer itu siapa? Micro celebrity, sama juga ya, yang berarti sebuah cara baru dalam kegiatan online. Seseorang melakukan berbagai cara meningkatkan popularitas di internet dengan menggunakan teknologi seperti blog, video, dan jejaring sosial yang lain ya. Ini hampir sama ya, jadi ada konsep namanya micro celebrity. Oke, contohnya siapa aja? Contohnya tadi ya, influencer, buzzer, atau vlogger, selebgram gitu. Buzzer bekerja dengan menyampaikan informasi yang diulang-ulang sehingga menghasilkan buzz. Buzz itu diambil dari suara kepakan sayap lebah ya, bzz, gitu. Jadi dia yang bikin bikin heboh-heboh gitu. Apakah beda buzzer dengan influencer? Beda ya, beda. Endorser ya itu hampir mirip, karena influencer biasanya endorser, tapi buzzer belum tentu. Nah, sekarang kita masuk pada diskusi nih. Menurut saudara, di mana letak hubungan DKV dengan pemasaran melalui influencer buzzer? DKV ada di mana di antara influencer dan buzzer? Nah, biasanya kalau ini pemahaman saya ya, bisa jadi kita nanti diskusi. Kalau influencer itu biasanya untuk tadi itu ya, mempengaruhi orang dengan produk, jasa, dan segala macam biar pakai marketing. Buzzer juga dipakai marketing, cuman biasanya dia untuk berita-berita atau misalnya isu-isu tertentu gitu ya, memberikan tadi kan buzzer ya, dari kata buzz, isu-isu, jadi menghembuskan isu-isu ke tengah masyarakat. Ini kita lihat nih followernya ada berapa. Raffi Nagita 43,7 million. Wah ya. Sekarang Choi Siwon, kamu kenal kan pasti Choi Siwon cuma 7,8 ya, nggak ada apa-apanya sama Raffi Nagita ya. Wow, dahsyat ya. Oke, media sosial dan peluang kreativitas. Tadi kita belum bahas DKV ada di mana di tengah buzzer dan influencer. Sekarang kita mau lihat semakin banyak influencer artinya semakin membuka lapangan pekerjaan sebetulnya. Kita diuntungkan sebetulnya jadi orang kreatif karena mereka akan membutuhkan orang-orang kreatif untuk mengurus media sosialnya. Gitu. Jadi setiap orang juga punya hak yang sama, bisa sebagai influencer maupun follower. Jadi follower harus di-maintain, harus dijaga. Nah, ini dia contohnya ya, officialnya Unindra. Ini kan harus ada yang memaintain kan berita-berita atau misalnya feed ini gitu. Departemen
Kementerian Kepertanian juga begitu tuh ya. Jadi kita sebagai orang kreatif punya banyak tempat untuk menyalurkan kreativitas kita gitu ya. Membutuhkan ini menyerap tenaga kerja juga. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita diskusi, jaga kesehatan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.